Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Indah Milia Kembang dengan NIM 2119083 dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas 5B. Nah, tujuan dari saya membuat video kali ini adalah sebagai tugas akhir dari media pembelajaran atau sebagai ujian akhir semester untuk mata kuliah media pembelajaran yang diampu oleh Ibu Khaila Saparina. Nah, adapun aplikasi yang membantu saya untuk pembuatan video saat ini adalah Bandicam. Oke, saya langsung saja untuk penyampaian materi saya, yaitu materi yang saya ambil itu tentang mata pelajaran fikih yang terdapat pada kelas 9, yang terdapat pada bab 2, itu tentang jual beli, qiyar, qirat, dan riba. Oke, saya langsung saja itu kepada kompetensi dasarnya. Apa sih yang terdapat dalam kompetensi dasarnya ini? Ini seperti yang nampak pada slide-nya ini. Tapi kita akan membahas saja langsung kepada tujuan pembelajarannya. Nah, apa sih tujuan pembelajaran dari materi ini? Yang pertama itu, nih ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama itu menjelaskan pengertian, ketentuan, dan macam-macam dari jual beli. Lalu pengertian, dasar hukum, macam-macam, dan manfaat untuk qiyar. Lalu untuk qirat itu sendiri dapat menjelaskan pengertian, bentuk, dan manfaat qirat dan ketentuan dari qirat ini sendiri, bagaimana ketentuannya. Lalu yang terakhir itu tentang riba, manfaat dan macam-macam riba ini. Oke, saya langsung saja kepada pembahasan materi yang pertama, yaitu tentang jual beli. Nah, apa itu jual beli? Terlewatkan. Jual beli sendiri merupakan tukar menukar secara mutlak yang antara seseorang atau kelompok. Jadi jual beli ini bisa berupa pertukaran harta, barang, atau lain sebagainya yang disertai dengan lafaz hijab dan kabul yang sesuai dengan tata syariat Islam. Adapun yang selanjutnya itu dasar hukum atau dari ketentuan dasar hukum atau dalil dari ayat-ayat Al-Quran tentang jual beli ini. Nah, dapat kita ambil untuk dasar hukumnya itu adalah Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, ini sudah tampak ya kalau Allah sangat menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini untuk dasar hukumnya. Lalu yang kedua, macam-macam dari riba ini seperti apa gitu. Oke, sebelumnya itu kita bahas dulu tentang syarat jual beli sebelum masuk kepada syarat-syaratnya. Syarat yang pertama itu tentu syarat untuk penjual pembeli, lalu syarat kepada barang yang dijual belikan, lalu alat tukar menukarnya. Syarat yang pertama itu untuk penjual pembeli itu balik, berakal, bukan paksaan, dan bukan seorang yang pemboros. Lalu syarat yang kedua itu barang tentu harus ada gitu. Lalu alat tukar menukarnya itu tentu yang pertama itu pastinya uang, berupa uang atau barter tukar menukar barang, ya kan. Jadi baru kita masuk untuk syarat-syarat dari jual beli atau macam-macam dari jual beli. Nah, macam-macam dari jual beli ini ada jual beli yang sah, jual beli yang terlarang, dan jual beli yang sah tapi dilarang dalam agama. Contohnya seperti apa? Nih, contohnya seperti saat sholat Jumat dia juga berjualan juga tuh, lalu menghadang orang di jalan, lalu menimbun barang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Jadi kalau orang yang nanti tidak ada lagi barang, dia punya barang gitu, dia ditimbun gitu karena dia sudah banyak barangnya dan dia mendapatkan keuntungan. Tapi sebenarnya ini kan salah gitu. Nanti jatuhnya ini juga kepada riba gitu. Ini ada beberapa gambar tentang jual beli. Salah satunya jual beli online ya. Oke, langsung saja pada materi selanjutnya.
Pengertian kiar. Kiar itu adalah pemberian dua pilihan, maksudnya pemberian antara dua pilihan dari pilihannya sudah ditentukan atau jual beli yang sudah ditentukan sesuai akadnya. Contohnya dia mau membeli barang tapi dia belum punya uang gitu, jadi dia pegang atau buat perjanjian dulu gitu. Jadi nanti pembeli ini akan memberikan berapa berupa tenggang waktu, yaitu berupa 3 hari, nah sesuai dengan hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi akan diberikan waktu 3 hari untuk kiar ini ya, apa dia akan melanjutkan atau tidak. Lalu ada beberapa contoh gambar kiar ya. Jadi kiar itu adalah memilih untuk melanjutkan transaksi atau tidak gitu. Jadi pokoknya menentukan antara dua pilihan. Lalu kirat. Kirat ini adalah pemberian modal oleh seseorang kepada orang lain yang nantinya dikelola dan untungnya akan dibagi sama banyak sesuai dengan perjanjiannya gitu. Lalu bentuk-bentuk kirat, bentuk-bentuknya itu yang sederhana dan modern. Manfaatnya tentu akan membantu sesama dalam mencukupi kebutuhan dan kebutuhan ekonominya, salah satunya kan. Nah juga untuk mencari lapangan pekerjaan gitu. Contohnya nggak ada yang pekerjaan tapi dia punya modal, nah salah satu membantunya dengan kirat inilah gitu. Contoh gambarnya tadi kan. Oke, selanjutnya itu tentang materi terakhir, yaitu tentang riba. Riba ini adalah tambahan atau kelebihan dari seseorang yang tidak sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat gitu. Contohnya tadi kita nampak kan seorang yang mengambil keuntungan tidak sesuai dengan perjanjiannya tadi gitu. Jadi itu jatuhnya kepada riba. Nah, apa sih manfaat dari larangan riba ini? Menjauhi dari sikap serakah, tentu sangat bagus lah gitu untuk manfaat dari larangan riba ini. Lalu dapat menumbuhkan mental kuat dan tidak pemboros gitu. Lalu tidak menimbulkannya permusuhan antar pribadi dan lain sebagainya. Contohnya pada kirat tadi gitu. Nanti kalau tidak sesuai dengan perjanjian tentu jatuhnya pada riba lagi kan. Ini ada contoh-contoh riba. Say no to katakan tidak pada riba gitu ya kan. Oke, mungkin itu pembelajaran kita pada atau penyampaian materi saya tentang jual beli kiar dan riba ini. Jadi jual belinya tukar menukar, kiar ini penentuan dua pilihan atau melanjutkan atau tidak, kirat ini pemberian modal, dan riba ini adalah tambahan yang tidak sesuai dengan perjanjian. Oke, mungkin sekian dari pembahasan saya tentang materi fikih kelas 9 ini tentang jual beli kiar dan riba. Semoga dengan ini dapat bermanfaat bagi saya yang menyampaikan dan yang menontonnya gitu. Oke, baiklah, mungkin sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.